ini kita tiba di Terminal Pemberangkatan Internasional Kuala Lumpur International Airport. Ya, di sini begitu masuk ada beberapa petugas airport yang siap melayani kita sebagai penumpang, ya, dengan slogan "Ask me", silahkan tanya saya. Nah, ini cukup bagus sekali bagi mereka yang tidak cerdas dan tidak tahu harus kemana. Saya kira bisa tanya kepada mereka yang siap sedia untuk membantu setiap pertanyaan yang diajukan oleh calon penumpang. Ini adalah suasana keberangkatan dari Kuala Lumpur International Airport. Ini nampaknya rombongan dari negara mana nggak tahu, mungkin dari Jepang. Ya, biasanya Jepang ini kalau tour guide-nya biasanya ada paling depan, ada tulisan Parlo atau dari negara mana. Yang jelas di sini adalah tempat kita bertanya sebelum kita check-in. Adalah suasana berangkatan dari Kuala Lumpur International Airport. Oke, sekarang ini saya sudah melakukan boarding, self boarding, yaitu boarding mandiri, ya, dimana kita masukkan kode booking. Kita sudah lakukan itu, kemudian secara otomatis dari mesin akan keluar berapa bagasi yang dimasukkan. Nah, kemudian ini juga bagasi, ada 71 bagasi yang siap, yang sudah keluar, dan nanti kita tinggal masukkan bagasi dengan mengeluarkan ini. Nah, jadi nggak perlu lagi dengan dari self baggage kebetulan. Nah, itu ini, sehingga kita sekarang ini tinggal masukkan bagasi. Nah, di petugas bagasi di L11 di London 11. Nah, ini suasana check-in. Oke, kita sudah lakukan itu di self check-in. Jadi semuanya sudah dilakukan secara mandiri, ya, sepanjang kita tidak buta huruf dan bisa bahasa Inggris atau bahasa Melayu, oke, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita belum jelas, kita bisa tanya ke petugas bandara yang siap melayani dengan logo "Ask me". Nah, itu. Oke. Sampai di Terminal Tan Son That, Ho Chi Minh, Vietnam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Tan Son That, Ho Chi Minh, Vietnam, Saigon.
Rồi nếu đã sẵn sàng chưa? dengan ini adalah This Airport Thôi em thấy anh là luôn. Vietnam. Bây giờ có lại tụi kế bên này nghĩ là anh sẽ trả lời hết được thôi ạ. Dạ rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ Jauh lebih murah các câu hỏi dành cho anh Hiếu. Ini sekali jalan dari airport ke pusat kota Con gì ăn 20.000 dong. Ya, tadi saya baru saja menukarkan currency uang di airport, baru datang, baru sampai di airport untuk $100 Amerika, US dollar itu senilai 2.230.000 dong. Kemudian setelah kami tukarkan dengan currency cái Vietnam con dong, cũng không sợ lắm kemudian mà tại vì cái hình dáng nó nhìn có vẻ harus sợ. kami lakukan Cái dan con này nó harus nhỏ menukar hơi SIM card sao khusus ta nói untuk lokal nó Vietnam. lộ ra hết rồi cái con này cái con nó Selama sáng 3 hari cái màu tadi kita dapat SIM card seharga 150.000 dong. cái con này thì Kemudian kita keluar airport, kemudian kita tanya, banyak memang yang menawari taksi sama seperti di Indonesia, baik di Juanda maupun di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang menawari taksi. Tapi sesuai dengan informasi yang saya peroleh bahwa kalau naik taksi dimanapun itu jauh lebih murah ketika kita menggunakan bus yang khusus menghubungkan antara airport dengan kota, yaitu bus dari airport. Kita naik bus cái con này nó chỉ dari airport nomor 109 dengan biaya 20.000 dong. cái con này nó chỉ là vật hình thường thì sau một khoảng thời gian cái con này xong thì người ta sẽ lấy cái chiếc của nó ra để người ta kéo dài rồi là pakai tiga sumber Nah, sedang berada di dalam bis sekarang ini. Ya, siap berangkat. Tadi sebelum saya naik bis, saya sudah sempat bertanya kepada bagian informasi kepada petugas yang melayani bis ini bahwa untuk menuju ke kota, khususnya ke tujuan hotel di mana saya menginap di Tokyo 187 Aifibu distrik 1 itu harus turun di taman, yaitu pemberhentian terakhir daripada bis ini. cái con này thì em nghĩ là quy trình cho nên là phải sử dụng video không đúng rồi xong rồi địa chỉ cũng không đúng rồi phải sử dụng luôn số điện thoại của bà xã đó chúng ta mới thấy là có rất là nhiều cái vấn đề Ini kita baru saja berangkat dari airport menuju ke arah kota. Ini topi khas Vietnam ini persis seperti topi petani-petani di desa, sama kalau nợ hả? Qua nhậu đi. Sang quá ha, chị trả tiền là nhậu hả? Phải, tiền doanh thu. Ini suasananya kayak Jalan Urip Sumarjo, Surabaya. Lintas jalannya pada Surabaya, Jalan Urip Sumarjo.
Dạ, thì mình là quê gốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Của hai anh qua Rồi sinh con tại đây. vậy số năm người Việt đúng không? Rồi mình lên mình làm việc ở đây là khoảng được nhiêu năm rồi chị? Em có năm. Rồi trước kia là năm 2009 là mình cũng đi dạy ở Vũng Tàu chị hả? Đúng rồi, đi về Vũng Tàu. Dạ, rồi tư duy như thế nào là mình quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh để có thể tiếp tục công việc của mình ạ? Tại vì nói chung là cũng một kỷ niệm buồn, mẹ mất á, Dạ. mẹ mất xong mà cũng có đi ra tổ chức thì mẹ muốn gọi với bà. Juanda Mohan ini. Wah, ini gedung tinggi nih, gedung apa ini? Phòng là ok. Nói anh. Rồi, Bến Thành đó kìa. Bến Thành là Bến Thành anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ qua. Ghé Hàm Nghi anh ơi. Stasiun Kat-Enam ini. Alhamdulillah, ini kebetulan saya baru saja check-in di Hotel Oyo 187 Ivy Hotel di Jalan Pamulao 217 Distrik 1 Ho Chi Minh City, Saigon, Vietnam. Nah, ini kebetulan kamar saya ini terletak di lantai 5. Nah, kebetulan dapat kamar yang persis menghadap jalan, dan kebetulan di seberang jalan ini itu adalah semacam lapangan kota atau lapangan hijau atau ruang terbuka hijau dari kota Ho Chi Minh. Di kejauhan nampak beberapa gedung tinggi, bahkan di sana ada satu hotel begitu. Nah, ini sekalipun jam sudah menunjukkan jam 4 sore, tetapi sudah kelihatan beberapa yang melakukan olahraga. Nah, ini cukup luas ini taman kotanya atau ruang terbuka hijaunya ini, yang tepat di
depan hotel 187 IVB Hotel. Ini disebut distrik 1 karena memang di pusat kota. Di pusat kota. Di sini memang kalau di Yogyakarta mungkin ini di kawasan Malioboro. Kalau di Surabaya mungkin di Tunjungan. Nah, ini adalah sepintas kondisi dari kamar di mana saya menginap selama 3 hari di Ho Chi Minh City. Nah, ini kebetulan ini menurut informasi yang saya peroleh dari manajer hotelnya, ini baru bergabung dengan Oyo itu kurang lebih baru seminggu. Sebelumnya hotel ini dikelola sendiri begitu. Nah, baru seminggu ini bergabung dengan Oyo. Yang menurut pengakuannya sebetulnya Oyo ini sudah beroperasi di kota Ho Chi Minh itu kurang lebih sudah setahun. Sehingga memang kalau kita lihat di aplikasi Oyo memang sudah banyak hotel-hotel khususnya guest house atau homestay yang sudah bergabung dengan Oyo. Nah, ini adalah kondisi dari sanitasi atau kamar mandinya. Di sana ada air panas. Kemudian ini adalah toiletnya, ini adalah wastafelnya, cukup bagus dan cukup bersih. Jadi memang benar bahwa Oyo ini memang memiliki standar tertentu. Ya, memiliki standar tertentu, standar minimum yang harus diikuti oleh semua properti yang tergabung di dalam Oyo. Nah, ini mirip seperti Red Doors ya. Jadi ada peta merah, kemudian ada pillow atau bantal merah 2 begitu. Nah, kemudian sama seperti standar virtual operation hotel, ada TV dan rata-rata memang TV-nya itu 32 in, flat TV ya, flat TV. Memang di sini tidak ada almari pakaian, tetapi ada semacam gantungan baju begitu yang di bawahnya memang didesain untuk menempatkan tas atau koper begitu. Nah, ini ada satu hal yang cukup bagus, yaitu dilengkapinya dengan termos pemanas yang bisa dipakai untuk memasak air. Ya, tadi sedangkan air aquanya ya itu memang diberi saat ketika kita check in. Nah, ini adalah ada lavi. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya semacam aqua begitu. Nah, ini diberikan ketika kita check in ya langsung oleh si pihak resepsionis yang kebetulan tadi yang menghandle adalah pihak manajernya sendiri. Oke. Nah, ini adalah situasi kamarnya, cukup bagus ya. Di depan kamar mandi memang tidak sediakan keset ya. Tidak sediakan keset tapi cukup bersih. Cukup bersih. Bahkan tadi saya lihat ketika pihak hotel memeriksa apakah air panasnya berpanas atau tidak, menyala atau tidak. Ketika dia masuk kamar mandi memang lepas sepatu ya. Tadi sebetulnya saya mau di lantai 3, tapi ketika saya tanyakan apakah air panasnya nyala atau tidak, kebetulan pas dicoba tidak nyala gitu, tidak berhasil, rusak atau trouble sehingga dipindah di lantai 5, yang kebetulan di lantai 5 pun kami mendapatkan kamar yang persis menghadap jalan atau tepatnya menghadap ruang terbuka hijau atau lapangan rekreasi di pusat kota Ho Chi Minh ini sendiri. Ini di Saigon bener-bener gila ini ya. Lalu lintas merawut, kebetulan kita ini berada persis di perempatan pusat kota ya. Wah, ini benar-benar luar biasa ini. Semerawut, hampir tidak ada manfaatnya ini traffic light ini. Nah, ini kebetulan dekat dengan lapangan hijau. Malam minggu kebetulan ini, jadi jam 6 malam minggu dan ramai ini, betul ramai. Sini memang betul ramai sekali, benar ramai sekali.
di Jalan Turkian Simiang City Distrik 1 yang ramai pada malam ini. Đời của tôi có gì đáng nhớ lưng, có chứ ông có một nụ cười ưu tư. Khi quê đang đau thương thì lòng ai cũng nặng sầu về hãy ngoảnh mặt nhìn về một vùng khói lửa tàn hoang. Nè sơn đã có tiếc xưa thì cũng đã muôn vàn, một cánh anh vừa đó tôi vỡ trong lòng hình ảnh đau thương xa thanh sơn ngân son đường chinh chiến vừa mới đi qua. Selamat pagi, sekarang waktu menunjukkan kurang lebih sekitar setengah 10 waktu Ho Chi Minh, Vietnam. Sekarang kita berada di halaman Independence Palace atau lebih dikenal dengan Reunification Palace. Ini adalah istana bersatunya kembali warga Vietnam. Ini jarak dari tempat saya menginap kurang lebih sekitar 2 kilo. Tadi saya naik GoViet karena memang GoViet sudah go internasional dari Gojek Indonesia. Nah, ini kita berada di halaman. Ya, kita lihat sepintas cukup luas ini. Ya, cukup luas halaman. Tiket masuk ke tempat ini, ke Independence Palace ini untuk turis atau untuk wisatawan asing 65.000 dong. Ini cukup banyak para turis lokal maupun asing terutama yang berkunjung ke
ke tempat ini, ya, baik secara mandiri sendiri-sendiri maupun secara rombongan, baik dengan menggunakan bus, alat transport maupun dengan jalan kaki atau menggunakan transportasi umum yang tersedia di kota Ho Chi Minh City ini. Ini tempatnya memang sangat strategis. Nah, memang istana dimanapun pasti menempati tempat strategis. Persis di depan istana ini ada jalan yang membentang yang memisahkan dua taman, ya, kembar. Sehingga penduduk Vietnam Ho Chi Minh bisa menikmati istana ini baik pagi, siang, sore maupun malam hari dengan santai di taman terbuka ini. Karena palace ini terbuka untuk umum mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore tertutup. Ini adalah suasana dari palace. Kebetulan ini ada semacam pameran tadi disampaikan oleh petugas tiket di dalam istana gitu. Ada semacam exhibition sehingga tiketnya memang sedikit lebih mahal daripada biasanya. Yang biasanya itu hanya 40.000 dong, ini 25.000 dong lebih mahal, sehingga 65.000 dong untuk tiket masuk, termasuk untuk melihat exhibition yang ada di dalam istana. Baik, nah ini kita sekarang berjalan pelan-pelan untuk menuju ke istana untuk melihat dari dekat bagian dalam dari istana. Nah, ini di halaman istana juga ada tank, ya. Ini barangkali ini tank lama ketika pertempuran atau perang antara Vietnam dengan Amerika Serikat ketika itu, yang mana ada beberapa lokasi tempat gerilya dijadikan monumen atau tempat wisata bagi masyarakat Vietnam. The War of Vietnam and America. So Vietnamese were separate north and south until 1975. And the palace, this palace become the home after the war is over. And you look, this is Ini nampaknya ada semacam family dari turis yang sedang mengikuti tour, yang kemudian diguide oleh tour guide dari Vietnam yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan istana ini. Utamanya sekali yang menjadi kebanggaan daripada masyarakat Vietnam adalah perang antara Vietnam dengan Amerika, dan memang faktanya atau fakta sejarah Amerika adalah satu-satunya yang bisa dikalahkan oleh bangsa Vietnam, sehingga ada semacam kebanggaan tersendiri bagi bangsa Vietnam bisa mengalahkan Amerika ketika perang Vietnam Amerika ketika itu.
Kita sekarang mau memasuki istana dengan menaiki tangga. Ini adalah suasana di dalam istana, di dalam Independence Palace atau di Democracy Palace. Tepat di depan pintu masuk ini ada ruangan konferensi. Akan kita lihat dalamnya seperti apa. Banyak ini. Det er flot. Ja, Ini adalah ruangan det var det flot. Så flot. Ja, så skulle der være Det mere er af igen lyset. bjerget i gang med flod. Det er altså det gode liv, som har begået at leve og dø. Malet er en meget berømt arkitekt. Ini juga ada ruang konferensi, ruang rapat, meja bundar di tempat yang lain. Lampunya cukup bagus. Ini pilih bagus. Istana. Nah, ini adalah foto dari Letnan Nguyen Trang setelah terjadinya bom yang menyerang istana ini pada tanggal 8 April 75. Jadi masih baru ini, belum lama. Jadi istana ini pernah dibom pada tanggal 8 April 1975. Ya, demikianlah kunjungan saya beberapa hari di kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Dan saat ini saya telah berada di bandara keberangkatan di kota Ho Chi Minh City atau bandara internasional di tempat keberangkatan untuk kembali ke tanah air. Demikian, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.